Halo para penggemar fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai trik menyelesaikan soal dinamika hukum Newton dengan menggunakan cara cepat yang saya sebut sebagai cara The Master. Nah, coba perhatikan di sini ya. Sebenarnya ini sudah saya pernah berikan pada video-video saya yang lama, tetapi ini saya mengulang lagi ya, mereview lagi supaya Anda lebih paham. Nah, coba perhatikan di sini, ini ada balok A, B, C. Nah, diseret dengan gaya 120 Newton, dan ketiga balok itu terletak pada bidang yang kasar. Jadi ada gaya gesek yang melawan gerakannya. Tentu saja nanti balok ini akan bergerak ke kanan, sehingga gaya geseknya melawan ke kiri. Jadi ada gaya gesek pada A, pada B, dan pada C. Arahnya melawan gerakan balok gitu ya. Nah, terus kemudian talinya juga tegang. Tegangan tali itu cara gambarnya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan gaya reaksi. T1 yang ke kanan bekerja pada A, T1 yang ke kiri bekerja pada B, T2 yang ke kanan bekerja pada B, T2 yang ke kiri bekerja pada C. Nah, ini yang ditanyakan adalah tegangan tali T1 dan T2. Nah, tentu saja sistem akan bergerak ke kanan. Misalkan percepatannya A. Nah, kalau trik The Master itu tidak perlu menghitung percepatan ya, terlalu lama. Tapi jangan salah gunakan cara ini ya. Cara ini hanya untuk soal yang bersifat pilihan ganda sederhana, pilihan A, B, C, D, E itu. Tapi kalau soalnya esai ya sudah, Anda kembali lagi ke konsep dasarnya. Nah, konsep dasarnya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Sekali lagi, ini kita membahas trik The Master, cepat dan tepat, akurat. Nah, coba perhatikan di sini. Trik The Masternya begini. Misalnya kita mencari T1 ini ya. T1 cari yang searah percepatan. Yang searah percepatan berarti T1 yang bekerja pada A. Jadi kalau begitu T1 itu menarik massa A dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya penariknya. Jadi kalau begitu massa A di sini adalah 1 kg, sedangkan jumlah massa 1 tambah 2 tambah 3. Ya dijumlahkan biasa ini ya. Dikalikan F-nya, gaya penyeretnya ini adalah 120 Newton. Nah, kalau kita menggunakan trik The Master, tidak menggunakan cara biasa atau cara normal, maka μk menghitung FK gaya gesek tidak dibutuhkan. Menghitung percepatan tidak dibutuhkan. Jadi kalau begitu hasilnya ini adalah 20 Newton. Ya tentu saja ini kan 120 dibagi dengan 6, kan berarti 20 Newton. Oke, kalau mencari T2 berarti perhatikan. T2 yang searah percepatan itu adalah T2 yang bekerja pada B. Tapi ingat, T2 itu tidak hanya menarik B, A-nya juga ikut kan? Juga ikut ketarik. Kalau B-nya ketarik, A-nya ikut ketarik. Jadi T2 ini secara langsung menarik B, kemudian secara tidak langsung juga menarik A. Keduanya harus dijumlahkan massanya. Jadi T2 itu menarik massa B dan massa A. Dibagi jumlah massa kalikan gaya penariknya. Jadi kalau saya masukkan MB-nya adalah 2, MA-nya 1, dibagi jumlah massa 1 tambah 2 tambah 3, kali 120 gaya penyeretnya, hasilnya adalah 60 Newton. Nah, sekarang bagaimana kalau ditarik ke arah vertikal seperti ini? Ini talinya juga tegang ya. Nah, tegangan T1, T2, nah, T1 antara A dan B, sedangkan T2, B dan C. Ini yang tanya tetap tekanan tali T1, T2. Ditarik gaya ke atas 240 Newton. Tentu saja sistem ini bergerak ke atas. Nah, kalau trik The Master, kita tidak perlu menghitung percepatan, langsung pakai ini. T1, cari T1 yang sama arah dengan percepatan. Jadi T1 yang bekerja pada B. Tapi T1 itu tidak hanya menarik B, juga menarik C kan. Jadi intinya kalau mencari tegangan tali, massa apa yang ditarik? Jadi ini massa yang ditarik adalah massa B sama massa C yang ditarik T1 ya. T1 itu menarik B secara langsung, tapi C secara tidak langsung. Keduanya itu harus dijumlahkan. Jadi T1 sama dengan NP plus MC dibagi dengan jumlah massa dikalikan gaya penariknya. Jadi kalau begitu MP plus MC itu adalah 8 ya, 5 ditambah 3. Kemudian jumlah massanya 2 tambah 3 tambah 5. Nah, ini 10 ya, berarti 24 kali 8, 192 Newton. Begitu mudah, begitu indah. Nah, untuk mencari T2, cari T2 yang arah vektornya sama arah dengan percepatan, yaitu T2 yang menarik C ini. Jadi kalau begitu, T2 yang bekerja pada C berarti T2 menarik C saja, tidak ada yang lain, dibagi dengan jumlah massa dikalikan gaya penariknya.
Jadi kalau begitu massa C itu 5, jumlah massanya 2 tambah 3 tambah 5. Nah, F-nya kan 240. Jadi 240 dibagi 10, 24 kali 5 berarti 120 Newton. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di sini ada balok ya, saling melekat kemudian didorong oleh gaya, misalnya 60 Newton pada bidang kasar. Kasar halus sama saja ya. Kasar licin caranya sama saja kalau menggunakan trick the master. Jadi kasar tidak dibutuhkan gaya gesek, licin apalagi. Nah, sekarang perhatikan di sini yang ditanyakan adalah gaya kontak atau gaya dorong A pada B dan B pada C. Jadi gaya dorong itu namanya gaya kontak. Kalau kita lihat A ini didorong F ya. Nah, B didorong A, C-nya didorong B. Tapi B juga dorong A, C juga dorong B. Jadi kalau ada gaya dorong A ke B, ada B ke A. Ada dorongan B ke C, maka ada juga dorongan C ke B. Itu gaya reaksi ya. Nah, kalau A-nya sih pasti ke kanan, karena ini gayanya mendorong ke kanan. Kan nggak mungkin bergerak ke kiri. Oke, jadi gaya dorong A pada B itu saya gambar seperti ini, FAB. Yang ke sana ada BA, tapi tidak dibutuhkan. Kita membutuhkan gaya dorong yang sama arah dengan percepatan. Seperti halnya tegangan tadi, arah vektornya yang kita cari yang sama arah dengan percepatan. Kenapa? Karena kita akan menggunakan trick the master. Nah, coba FBC berarti gaya dorong B pada C. Nah, gimana kalau mencari FAB, the trick the master? FAB. Nah, ini. FAB berarti dorong siapa dia? Jadi kalau mencari gaya kontak atau gaya dorong, yang dorong siapa? Kalau mencari tegangan tali, siapa yang ditarik? Tapi kalau gaya kontak, itu siapa yang didorong? Nah, yang didorong ini adalah massa B sama C. Yang didorong FAB maksudnya. B itu secara langsung, kalau C didorong secara tidak langsung. Ya kalau B itu kedorong bergerak ke kanan, C-nya kan juga ikut ke kanan. Makanya B dan C itu massanya dijumlahkan. Dibagi dengan jumlah massa kalikan gaya pendorong. Nah, MP-nya adalah 2, sedangkan MC-nya adalah 3. Oke? Jumlah massanya 1 tambah 2 tambah 3. Nah, ini berarti 60 dibagi 6 kali 5, berarti 50 Newton. It's very simple. Nah, terus kemudian FBC, bagaimana? FBC, dorong siapa dia FBC itu? Dorong C saja ya. Jadi MC dibagi jumlah massa kalikan gaya pendorong. Nah, kita masukkan ya, di sini MC-nya 3, jumlah massa 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Nah, kali 60, gaya pendorongnya. Jadi kalau begitu 60 dibagi 6 itu 10 kali 3, berarti hasilnya adalah 30 Newton. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ada batu bata misalnya ya, batu bata boleh, balok boleh, didorong kayak ke atas dengan gaya 200 Newton, masing-masing batu bata diketahui masanya, misalnya bataku atau apalah ya, 5 kg, 3 kg, 2 kg. Bisa juga batu bata paving atau apa itu. Nah, FAB ditanya FBC berapa. Jadi FAB itu gaya dorong A pada B, FBC gaya dorong B pada C. Nah, jelas ini sistem bergerak ke atas, percepatannya ke atas ini. Cari gaya dorong yang sama arah percepatan. Jadi gaya dorong A pada B itu FAB saya gambar seperti ini. Gaya dorong B pada C, FBC saya gambar seperti ini. Nah, kalau mencari FAB dengan trick the master, it's very easy. Jadi FAB, coba ini, dorong siapa FAB itu? Dorong B secara langsung, tapi 2 tidak langsung. Tapi kedorong semua kan? Jadi kalau begitu FAB itu yang didorong MB secara langsung, C secara tidak langsung harus dijumlahkan semua. Dibagi jumlah massa kalikan gaya pendorongnya. Nah, ini tinggal masuk saja. MB-nya kan 3, MC-nya itu 2. Dibagi dengan jumlah massa berarti 5 tambah 3 tambah 2. Nah, kemudian di sini F-nya 200. Kita hitung ya berarti 100. Loh, kok bisa ya 200 ini dibagi 10? 20 kali 5, 100, betul ya. Kalau FBC itu dorong siapa? FBC dorong C saja. Jadi massa yang didorong MC bagi jumlah massa dikalikan gaya pendorongnya. MC-nya adalah 2, jumlah massa 5 tambah 3 tambah 2, F-nya 200, berarti 200 bagi 10 itu 20 kali 2, berarti hasilnya adalah 40 Newton. It's very simple problem, not complicated. Fisik is very easy and fun. Semoga bermanfaat.